Sarapan yang Anda makan pagi ini mungkin menjadi alasan utama mengapa perut Anda semakin buncit. Ini bukan hanya tentang berapa banyak kalori di dalamnya, tetapi tentang bagaimana makanan itu melatih tubuh Anda untuk berhenti melakukan fungsi alaminya. Perlu Anda ketahui bahwa ada sebuah saklar metabolisme di dalam biologi Anda yang seharusnya berpindah secara otomatis. Saklar ini berfungsi membakar lemak yang tersimpan di antara waktu makan, menjaga energi Anda tetap stabil sepanjang hari, dan membuat Anda tetap tenang tanpa rasa lapar yang menyiksa. Namun faktanya banyak orang Indonesia, terutama yang sudah berusia di atas 50 tahun, telah kehilangan fungsi ini. Hal ini terjadi bukan karena proses penuaan yang alami, melainkan karena kebiasaan makan yang terlalu sering dan kegemaran kita untuk ngemil sepanjang waktu. Kabar baiknya adalah masalah ini bisa diperbaiki. Anda hanya butuh waktu 1 hari untuk melakukan tes, dan 2 minggu untuk membangun kembali sistem tersebut. Ada satu data yang benar-benar mengejutkan saya, 93% orang dewasa saat ini tidak sehat secara metabolik. 93% adalah angka yang sangat besar. Ini bukan statistik pinggiran. Ini berasal dari studi tahun 2022 yang diterbitkan dalam jurnal American College of Cardiology. Artinya, kemungkinan besar Anda berada dalam kelompok 93% tersebut. Namun ada satu hal yang tidak pernah dikatakan orang kepada Anda, menjadi tidak sehat secara metabolik tidak selalu berarti Anda harus terlihat sangat gemuk. Anda mungkin merasa sehat-sehat saja. Bahkan, dokter Anda mungkin tidak menemukan tanda bahaya pada hasil tes darah terakhir Anda. Namun sebenarnya tubuh Anda secara diam-diam telah kehilangan kemampuan untuk berganti sumber bahan bakar. Kerusakan pada satu gigi metabolisme ini secara perlahan mendorong rasa lemas, kabut otak, lemak perut yang membandel, dan penurunan gula darah secara drastis. Mungkin selama ini Anda menyalahkan faktor usia atau kelelahan kerja. Padahal masalahnya disebut ketidakfleksibelan metabolik. Pikirkan tentang menu sarapan favorit kita, seperti nasi uduk atau bubur ayam. Mengapa setelah makan besar di pagi hari, Anda justru merasa sangat mengantuk dan lemas pada jam 10 pagi? Itu adalah tanda bahwa tubuh Anda terjebak dan tidak bisa menggunakan cadangan lemak sebagai energi. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda secara tepat bagaimana cara menguji. Apakah Anda memilikinya? Apa penyebab sebenarnya? Dan protokol 14 hari yang sangat presisi untuk memperbaikinya. Tetaplah bersama saya. Karena tes yang akan saya jelaskan sebentar lagi tidak membutuhkan laboratorium atau janji temu dokter. Anda hanya membutuhkan waktu 1 hari dan 1 porsi makanan khusus untuk membuktikannya sendiri. Kita akan mulai dengan memahami bagaimana fisiologi tubuh Anda bekerja sekarang juga. Mari kita mulai dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Ini bukan sekadar teori abstrak. Hal ini sedang terjadi di dalam sel Anda saat ini. Tepat ketika Anda sedang mendengarkan penjelasan ini. Tubuh Anda berjalan menggunakan 2 bahan bakar utama, yaitu glukosa yang berasal dari karbohidrat dan asam lemak yang berasal dari lemak. Lemak ini bisa berasal dari makanan yang Anda makan, atau lemak yang sudah bertahun-tahun tersimpan di perut dan paha Anda. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah mobil hybrid yang sangat canggih di tengah kemacetan kota Jakarta. Mobil hybrid yang sehat bisa beralih dengan mulus antara motor listrik dan mesin bensin tergantung pada kondisi jalan. Saat Anda melaju pelan di tengah kemacetan, mobil menggunakan motor listrik. Namun saat Anda masuk ke jalan tol dan membutuhkan tenaga besar, mesin bensin akan mengambil alih secara otomatis. Transisinya terjadi secara instan, halus, dan tanpa hambatan. Itulah gambaran tubuh yang memiliki fleksibilitas metabolik yang baik. Saat Anda makan nasi atau karbohidrat, tubuh membakar glukosa. Saat Anda tidak makan, selama beberapa jam dan glukosa mulai menipis, tubuh langsung beralih membakar lemak. Hasilnya adalah tidak ada rasa lemas. Tidak ada penurunan energi yang drastis. Dan Anda tidak perlu sibuk mencari camilan manis pada Jeongjigaswari. Semuanya berjalan secara otomatis, namun disinilah letak masalah besarnya. Seseorang yang menjadi
pembakar gula atau memiliki metabolisme yang tidak fleksibel telah kehilangan kemampuan untuk berpindah gigi tersebut. Tubuh mereka terkunci dalam mode glukosa. Mereka hanya bisa berfungsi jika ada asupan gula atau tepung yang masuk secara terus-menerus. Hal ini terdengar biasa saja sampai Anda menyadari sebuah fakta yang sangat ironis. Glukosa adalah bahan bakar yang paling sedikit jumlahnya di dalam tubuh kita. Anda mungkin hanya memiliki cadangan sekitar 1.500 hingga 2.000 kalori glukosa yang disimpan di hati dan otot. Anda itu adalah jumlah yang sangat kecil. Ibarat hanya sebuah ember kecil berisi bensin. Di sisi lain, cadangan lemak kita sangat luar biasa banyak. Bahkan orang yang terlihat kurus, sekalipun biasanya memiliki simpanan lemak yang mengandung antara 50.000 hingga 100.000 kalori energi. Bagi orang yang memiliki kelebihan berat badan, mereka mungkin memiliki 200.000 atau bahkan 300.000 kalori energi yang tersimpan rapi di dalam tubuh mereka. Jadi, bayangkan betapa malangnya nasib seorang pembakar gula. Mereka berjuang setengah mati menggunakan tangki cadangan kecil yang hanya berisi 2.000 kalori. Sambil mengabaikan tangki raksasa berisi 100.000 kalori yang menempel di tubuh mereka sendiri. Inilah alasan mengapa Anda merasa sangat lapar setiap 2 atau 3 jam sekali. Tubuh Anda secara harfiah tidak bisa menyentuh bahan bakar yang ada di sana. Tangki penuh. Tetapi mesin Anda tidak punya kunci untuk membukanya. Hal yang paling mengejutkan saya ketika pertama kali mempelajari ini adalah menyadari bahwa rasa lapar di antara waktu makan bukanlah tanda bahwa Anda kurang disiplin. Rasa lapar yang membuat Anda gemetar. Dan emosional itu bukanlah kelemahan karakter. Itu adalah jeritan minta tolong dari mesin metabolisme Anda yang sedang macet. Sekarang, setelah Anda memahami perbedaan mendasar ini, ada satu hal lagi yang sangat penting untuk Anda perhatikan. Karena hampir semua orang melewatkan bagian ini. Masalah, ini bukan hanya tentang timbangan berat badan saja. Sangat penting untuk memahami bahwa banyak orang yang terlihat sehat di luar sebenarnya memiliki masalah besar di dalam. Mereka mungkin memiliki berat badan normal, kadar kolesterol yang terlihat baik-baik saja. Namun kemampuan tubuh mereka untuk membakar lemak sudah rusak. Total. Penelitian dari Cleveland Clinic menunjukkan bahwa ketidakfleksibelan metabolik berhubungan langsung dengan penuaan dini pada tingkat sel yang memicu berbagai penyakit berbahaya. Hal ini adalah mekanisme yang sama yang mendorong munculnya penyakit Alzheimer, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2 yang sangat umum menyerang orang Indonesia. Sebelum kita masuk ke bagian tes, saya ingin menjelaskan 3 gejala harian yang paling umum yang menunjukkan bahwa metabolisme Anda sedang bermasalah. Saya berani bertaruh, setidaknya satu dari tanda ini pasti sedang Anda alami saat ini. Tanda pertama adalah apa yang saya sebut sebagai dinding jam 2. Siang, ini bukan sekadar rasa lelah biasa yang Anda rasakan setelah bekerja keras. Saya berbicara tentang penurunan energi yang sangat spesifik dan dapat diprediksi setiap hari. Biasanya terjadi antara jam 1 siang hingga jam 3 sore. Pada jam tersebut, otak Anda terasa seperti tertutup kabut. Mata Anda menjadi sangat berat. Dan fokus pada pekerjaan apapun terasa sangat sulit. Kebanyakan orang Indonesia menyalahkan makan siang yang terlalu banyak. Atau cuaca yang panas. Atau kurang tidur malam sebelumnya. Namun penyebab sebenarnya jauh lebih sederhana dan spesifik. Tubuh Anda baru saja menghabiskan sebagian besar energi glukosa dari makan siang tadi karena mesin metabolisme Anda rusak. Tubuh Anda tidak bisa beralih membakar lemak untuk bahan bakar cadangan. Saat ini, sel-sel Anda berada dalam ruang hampa. Energi yang membuat Anda merasa sangat mengantuk. Kabut otak ini adalah masalah metabolik murni. Jika Anda kemudian minum es teh manis atau makan camilan tepung, dan rasa lemas itu hilang dalam waktu 20 menit. Itu adalah konfirmasi nyata. Anda baru saja menyelamatkan otak Anda dengan glukosa karena lemak tubuh Anda tidak tersedia untuk digunakan. Tanda kedua adalah rasa lapar yang terasa seperti keadaan darurat medis. Ada perbedaan besar antara kalimat saya bisa makan sekarang dengan kalimat saya harus makan sekarang juga. Orang yang fleksibel secara metabolik akan merasakan jenis lapar yang pertama. Mereka merasa lapar namun tetap tenang dan bisa beraktivitas
Namun, para pembakar gula akan merasakan jenis lapar yang kedua ketika kadar glukosa Anda turun dan tubuh tidak bisa berpindah ke lemak. Otak Anda menganggap ini sebagai ancaman nyawa yang nyata. Tubuh Anda langsung mengaktifkan respon stres. Hormon kortisol dan adrenalin Anda melonjak naik. Anda menjadi sangat mudah marah, gemetar, tidak fokus, dan mungkin merasa cemas. Di Indonesia, kita sering menyebutnya kondisi lemas dan gemetar karena telat makan nasi. Istilah marah karena lapar atau hangry menggambarkan kondisi fisiologis yang nyata, bukan sekadar sifat manja atau ketidaksabaran. Ini adalah tanda bahwa tubuh Anda mengalami krisis metabolisme kecil setiap beberapa jam sekali. Coba pikirkan kembali saat terakhir kali Anda melewatkan waktu makan secara tidak sengaja. Apakah Anda hanya merasa sedikit lapar, tetapi tetap baik-baik saja? Atau Anda mulai sakit kepala, kehilangan fokus, menjadi galak kepada orang sekitar, dan hanya bisa memikirkan makanan terus-menerus? Jika skenario kedua yang terjadi, itu adalah pola nyata dari seorang pembakar gula. Tanda ketiga adalah keinginan makan atau craving yang melonjak tajam secara spesifik pada sore dan malam hari. Perhatikan bahwa saya menekankan kata secara spesifik. Seseorang yang fleksibel metabolismenya akan merasakan lapar yang cukup merata sepanjang hari. Namun pembakar gula cenderung memiliki keinginan makan yang sangat kuat pada paruh kedua hari tersebut, terutama untuk makanan yang manis, mengandung tepung, atau sangat asin. Hal ini terjadi karena pada sore hari, cadangan glukosa Anda jauh lebih rendah dibandingkan saat pagi hari. Otak Anda yang saat ini hanya bergantung pada glukosa mulai mengirimkan sinyal mendesak untuk mengisi kembali bahan bakar secepat mungkin. Sinyal itu muncul dalam bentuk keinginan yang tak tertahankan untuk makan gorengan, martabak manis, atau kopi susu yang manis. Otak Anda sedang mengirimkan daftar belanjaan darurat dan hanya ada satu barang di dalamnya, yaitu karbohidrat cepat serap. Coba hitung berapa banyak dari tiga tanda ini yang Anda kenali dalam diri Anda. Jika Anda merasakan dua atau tiga tanda tersebut, maka Anda harus mengikuti tes yang akan saya berikan agar masalah ini menjadi nyata dan bisa segera diperbaiki. Kabar baiknya adalah gejala. Gejala ini tidaklah permanen, dan bukan karena faktor keturunan, melainkan karena perilaku harian Anda. Sebuah studi tahun 2019 yang diterbitkan dalam Cell Metabolism menemukan bahwa perbaikan signifikan pada fleksibilitas metabolik dapat diukur hanya dalam waktu 2 minggu dengan intervensi makanan yang tepat. 2 minggu saja, bukan 6 bulan atau bertahun-tahun. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu tes 1 hari, untuk mengetahui kondisi metabolisme Anda secara akurat. Saya sangat menyarankan Anda untuk melakukan tes ini pada hari libur atau akhir pekan, agar hasilnya tidak terganggu oleh stres pekerjaan. Anda membutuhkan hari yang tenang dan minim tekanan, karena hormon stres dapat menaikkan kadar gula darah secara buatan dan mengacaukan hasil tes Anda. Persiapannya sangat sederhana, namun menuntut kedisiplinan yang tinggi. Pada malam hari sebelum hari tes tiba, makanlah malam seperti biasa. Namun, Anda harus benar-benar berhenti makan tepat pada jam 8 malam. Tidak boleh ada camilan kecil atau gorengan atau minuman manis apapun setelah jam 8 malam tersebut. Langkah ini akan memberikan tubuh Anda waktu selama 12 jam untuk berpuasa secara alami dan lembut sebelum kita mulai melakukan pengamatan di pagi hari. Begitu Anda bangun tidur pada hari tes, jangan langsung sarapan. Ini adalah poin yang sangat kritis untuk diperhatikan. Anda akan menunggu dan mengamati reaksi tubuh Anda sendiri tanpa bantuan makanan apapun. Selama 4 jam pertama setelah Anda terbangun dari tidur, Anda hanya diperbolehkan mengonsumsi air putih atau kopi hitam murni tanpa gula dan tanpa creamer atau teh tawar polos tanpa susu. Sama sekali tidak boleh ada makanan padat atau kalori cair yang masuk ke dalam mulut Anda. Disinilah Anda mulai mengukur kemampuan alami tubuh Anda untuk menjaga energi tetap stabil tanpa adanya asupan glukosa dari luar. Setiap 1 jam sekali berikan nilai pada tingkat energi Anda, kemudian kejelasan mental Anda, dan tingkat rasa lapar Anda dengan menggunakan skala 1 sampai 10. Tuliskan nilainya
dengan jujur di selembar kertas. Seseorang yang memiliki fleksibilitas metabolik yang baik akan merasa relatif segar dan tetap bisa berfungsi normal selama jendela waktu pagi ini. Mereka mungkin mulai merasakan rasa lapar yang ringan, namun mereka tidak akan mengalami kabut otak atau rasa ingin makan, yang sangat menyiksa. Hal ini terjadi karena tubuh mereka sudah berhasil beralih membakar lemak cadangan untuk menjaga fungsi otak tetap berjalan dengan baik. Sebaliknya bagi Anda yang merupakan seorang pembakar gula sejati, Anda akan mulai merasa sangat tersiksa pada jam kedua atau jam ketiga setelah bangun tidur. Anda mungkin akan mulai merasa sakit kepala atau menjadi sangat mudah marah dan sulit sekali berkonsentrasi pada pekerjaan ringan. Sekalipun karena tubuh Anda sudah kehabisan stok glukosa dan mesin Anda tidak tahu di mana harus mencari sumber energi lain. Tepat setelah Anda berhasil melewati jam keempat, tibalah saatnya untuk menikmati sarapan pertama Anda. Namun perhatikan baik-baik bahwa ini bukan sembarang sarapan yang biasa Anda makan. Makanan pembuka puasa Anda ini harus merupakan menu yang mengandung 0 karbohidrat. Ini berarti tidak boleh ada nasi putih, atau roti, atau buah-buahan, atau gandum, atau sereal, bahkan susu cair sekalipun. Anda tidak boleh mengonsumsi makanan apapun yang mengandung gula atau tepung dalam bentuk apapun. Contoh menu tes yang sangat disarankan adalah 3 butir telur yang dimasak dengan mentega atau minyak zaitun berkualitas tinggi ditambah dengan setengah buah alpukat matang yang gurih. Anda juga diperbolehkan menambahkan beberapa potong daging atau ikan salmon jika Anda menyukainya. Alternatif lainnya adalah Anda bisa mengonsumsi yogurt Yunani yang benar-benar tinggi lemak tanpa tambahan buah atau pemanis buatan. Intinya Anda hanya boleh memasukkan lemak dan protein berkualitas ke dalam perut Anda. Makanlah dengan perlahan, sampai Anda merasa cukup, kenyang lalu tunggu, dan jangan makan apapun lagi selama 90 menit ke depan. Setelah 90 menit berlalu, berikan nilai lagi pada tingkat energi dan fokus mental Anda, serta seberapa besar rasa lapar yang Anda rasakan. Hasil dari tes makanan ini akan terlihat sangat jelas dan tidak bisa berbohong. Orang yang fleksibel secara metabolik akan merasa sangat puas dan bersemangat setelah mengonsumsi menu protein dan lemak ini. Tubuh mereka sudah terlatih untuk mengekstrak energi dari lemak dengan sangat efisien, sehingga mereka akan merasa kenyang dan stabil selama 3 hingga 4 jam ke depan tanpa membutuhkan bantuan makanan. Tambahan, namun bagi para pembakar gula, Anda akan merasakan sesuatu yang sangat aneh. Anda mungkin merasa perut Anda sudah penuh secara fisik, tetapi Anda merasa tidak puas atau tetap merasa gelisah. Anda mungkin merasa baik-baik saja pada awalnya, tetapi rasa lemas dan kabut otak akan kembali menyerang dengan cepat dalam waktu 60 hingga 90 menit saja setelah makan. Itu adalah tanda yang tidak bisa dibantah bahwa otak Anda sedang berteriak mencari-cari energi glukosa yang tidak Anda berikan tadi. Rasa cemas dan mudah marah yang muncul tiba-tiba. Itu adalah cara otak Anda melakukan protes keras karena mesin pembakar lemak Anda sedang macet total. Jika 2 jam setelah sarapan lemak ini Anda merasa sangat lapar dan sangat ingin makan nasi atau sesuatu yang manis, maka itu adalah data yang sangat nyata bahwa Anda berada dalam kategori yang tidak fleksibel secara metabolik. Sekarang Anda sudah mengetahui di mana posisi Anda saat ini, dan jangan berkecil hati. Karena data ini adalah langkah awal untuk melakukan perbaikan besar. Sekarang, mari kita bicara tentang alasan mengapa saklar metabolisme. Anda bisa macet. Memahami mekanisme ini sangat penting, karena jika Anda tidak tahu mengapa sistem Anda rusak, Anda akan terus melakukan hal-hal yang merusaknya, tanpa disadari. Penyebab utama dari ketidakfleksibelan metabolik adalah hormon yang bernama insulin yang kadarnya selalu tinggi di dalam darah Anda secara kronis. Insulin adalah hormon yang dilepaskan oleh pankreas setiap kali kadar gula darah Anda naik. Yang terjadi setiap kali Anda makan nasi atau karbohidrat lainnya, tugas utama insulin adalah mengantar glukosa dari aliran darah ke dalam sel untuk dijadikan energi. Ini adalah fungsi yang sangat penting dan tubuh kita sangat membutuhkannya. Namun ada satu masalah besar yang jarang dibahas. Insulin juga berfungsi sebagai kunci yang menutup pintu pembakaran lemak. Ini bukan kesalahan desain tubuh, tetapi memang begitulah cara kerjanya secara alami. Saat glukosa tersedia, tubuh Anda tidak perlu membakar lemak. Jadi insulin memberi sinyal pada mesin pembakar lemak untuk berhenti bekerja. Pada tingkat sel,
kehadiran insulin yang tinggi secara harfiah mematikan enzim yang bertugas memecah lemak yang tersimpan. Selama kadar insulin Anda tinggi, pintu kecadangan lemak di perut Anda akan tetap terkunci rapat. Masalahnya, di Indonesia kita memiliki budaya makan dan ngemil yang sangat kuat. Rata-rata orang kita makan 3 kali sehari ditambah 2-3 kali ngemil di sela-selanya. Pagi makan nasi uduk. Jam 10 ngemil gorengan. Siang makan nasi padang. Sore minum kopi susu manis dengan biskuit. Dan malam makan martabak atau mie instan. Setiap kali Anda makan atau sekadar menyesap kopi manis atau makan sepotong buah yang sehat sekalipun. Tubuh Anda melepaskan insulin. Artinya, kadar insulin kebanyakan orang tidak pernah benar-benar kembali ke titik dasar. Tubuh Anda terus-menerus berada dalam gelombang insulin yang tinggi dari pagi sampai malam. Ketika insulin terus tinggi, pembakaran lemak terus tertekan hari demi hari, minggu demi minggu. Enzim pembakar lemak Anda menjadi lemah karena tidak pernah digunakan. Ibarat sebuah otot yang tidak pernah dilatih, mesin pembakar lemak Anda akan menyusut dan kehilangan kekuatannya. Itulah yang menyebabkan ketidakfleksibelan metabolik. Ini bukan kejadian mendadak, melainkan sebuah proses pengikisan bertahap yang disebabkan oleh pola makan yang menjaga insulin tetap tinggi sepanjang waktu. Penyebab kedua adalah penurunan kualitas mitokondria di dalam sel-sel Anda. Mitokondria adalah pusat pembangkit listrik di dalam setiap sel yang bertanggung jawab atas proses kimia pembakaran lemak. Populasi mitokondria yang muda dan berfungsi baik dapat beralih di antara bahan bakar dengan cepat dan efisien. Namun mitokondria sangat bergantung pada bahan bakar yang Anda berikan. Jika mereka hanya diberi makan glukosa hampir sepanjang waktu, mereka akan menyesuaikan diri hanya untuk memproses glukosa dan kehilangan kemampuan untuk mengolah lemak. Penelitian dari Pusat Diabetes Joslin di Harvard menunjukkan bahwa ketidakfleksibelan metabolik berhubungan sangat kuat dengan berkurangnya jumlah mitokondria di dalam sel. Inilah mekanisme yang menghubungkan metabolisme yang rusak dengan rasa lemas yang terus-menerus dan penurunan daya. Ingat, penyebab ketiga yang sangat krusial, terutama bagi Anda yang sudah berusia di atas 50 tahun, adalah resistensi leptin. Leptin adalah hormon yang bertugas memberitahu otak Anda saat Anda sudah menyimpan cukup lemak dan bisa berhenti makan. Leptin adalah pengukur bahan bakar jangka panjang tubuh Anda. Saat leptin berfungsi dengan baik, nafsu makan, Anda akan menyesuaikan diri secara alami dengan cadangan energi Anda. Namun kadar insulin yang kronis tadi juga mengganggu sinyal leptin. Otak Anda menjadi tuli terhadap pesan dari leptin. Ketika otak tidak bisa mendengar sinyal kenyang, otak akan mengira Anda sedang kelaparan. Padahal sebenarnya tidak. Bahkan saat Anda memiliki puluhan ribu kalori yang menempel di perut, otak Anda tetap mengirimkan sinyal lapar yang kuat dan memperlambat metabolisme Anda untuk bertahan hidup. Inilah alasan mengapa melakukan diet ketat dengan hanya mengurangi kalori seringkali gagal total bagi banyak orang. Anda mengurangi makan, tetapi tubuh Anda justru meningkatkan sinyal lapar dan menurunkan metabolisme karena lingkungan hormon di dalam tubuh Anda bekerja melawan Anda. Memperbaiki sistem ini bukan hanya tentang menghitung kalori, tetapi tentang memperbaiki lingkungan hormonal agar tubuh Anda kembali mengenali cadangan energinya sendiri. Kabar yang paling menggembirakan bagi Anda adalah bahwa pembangkit listrik di dalam sel-sel Anda yang bernama mitokondria sangat responsif terhadap rangsangan yang tepat. Mereka tidak bersifat statis atau tetap selamanya. Mitokondria bisa berlipat ganda dan membangun kembali kapasitas pembakaran lemaknya jika Anda memberikan sinyal yang konsisten. Inilah yang akan kita lakukan melalui protokol 14 hari ini. Kita akan menuntut tubuh Anda untuk membakar lemak dengan cara yang sistematis dan progresif sehingga tubuh dapat beradaptasi tanpa membuat Anda merasa tersiksa. Protokol ini terdiri dari 3 komponen utama yang bekerja secara sinergis. Melakukan ketiganya secara bersamaan jauh lebih efektif daripada hanya melakukan salah satunya saja. Mari kita lihat bagaimana cara menyusun jadwal selama 2 minggu ke depan. Minggu pertama adalah fase adaptasi.
saya harus jujur bahwa Anda tidak akan langsung merasa nyaman. 3 atau 4. Hari pertama seringkali menjadi masa yang paling menantang, karena metabolisme Anda yang selama ini bergantung pada gula harus menyesuaikan diri dengan jendela makan yang lebih singkat. Anda mungkin akan merasa sedikit lemas atau mengalami kabut otak ringan di pagi hari. Anda juga mungkin akan merasa sangat ingin menyantap sarapan nasi atau roti seperti biasanya. Jangan menyerah, karena ini adalah tanda bahwa sistem tubuh Anda sedang melakukan kalibrasi ulang. Biasanya pada hari kelima hingga hari ketujuh, Anda akan merasakan perubahan yang nyata. Rasa lapar di pagi hari tidak lagi terasa mendesak, energi di sore hari menjadi lebih stabil, dan Anda mulai merasa lebih puas setelah makan. Minggu kedua adalah fase konsolidasi. Pada titik ini, adaptasi metabolisme sudah mulai berjalan lancar, mitokondria. Anda telah menerima sinyal bahwa tubuh membutuhkan kemampuan untuk membakar lemak, dan mereka mulai mengaktifkan enzim yang relevan. Sensitivitas insulin Anda juga membaik karena paparan insulin yang lebih rendah secara konsisten selama seminggu terakhir. Otak Anda mulai terbiasa dengan jadwal makan yang baru dan sumber bahan bakar yang berbeda. Pada akhir minggu kedua, tujuannya bukanlah kesempurnaan, tetapi Anda akan merasa bahwa protokol ini jauh lebih mudah dijalankan dibandingkan hari pertama. Komponen pertama adalah mengatur jendela makan. Mulai hari pertama, Anda akan memadatkan waktu makan Anda menjadi hanya 8 jam saja dalam sehari. Ini adalah bentuk puasa yang lembut, namun sangat berdampak bagi pengelolaan insulin. Contoh praktisnya adalah, jika Anda selesai makan malam pada jam 8 malam, maka Anda baru akan makan lagi pada jam 12 siang keesokan harinya. Atau jika Anda lebih suka sarapan pagi, Anda bisa makan pada jam 8 pagi dan melakukan makan terakhir pada jam 4 sore. Pilihan jamnya tidak terlalu penting selama Anda menjaga konsistensi jendela waktu tersebut. Hal ini memberikan tubuh Anda waktu selama 16 jam setiap hari, di mana kadar insulin turun ke tingkat dasar. Selama 16 jam tersebut, pembakaran lemak tidak lagi terhalangi. Komponen kedua adalah strategi urutan karbohidrat. Anda tidak perlu berhenti makan karbohidrat sama sekali, namun Anda harus mengatur waktunya dengan cerdas. Aturannya adalah pada makanan pertama Anda, dalam sehari pastikan menu tersebut sangat rendah karbohidrat dan fokus pada protein serta lemak. Pilihlah telur, ikan, alpukat, atau kacang-kacangan. Ini akan memperpanjang kondisi pembakaran lemak ringan dari puasa semalam ke bagian awal hari Anda. Baru pada makanan. Kedua, Anda diperbolehkan memasukkan karbohidrat kompleks seperti ubi jalar, wat, atau kacang-kacangan. Hal ini dikarenakan pada sore hari sel Anda sudah menjadi lebih sensitif terhadap insulin, sehingga glukosa akan diserap dengan jauh lebih efisien. Komponen ketiga adalah protokol gerakan pemicu metabolik. Jenis dan waktu olahraga sangat menentukan keberhasilan metabolisme Anda. Olahraga yang paling efektif untuk membangun kembali kapasitas pembakaran lemak adalah gerakan aerobik ringan hingga sedang dalam keadaan perut kosong. Cukup lakukan jalan pagi dengan cepat selama 20 hingga 30 menit sebelum Anda menyantap. Makanan pertama, dalam kondisi perut kosong setelah puasa semalam, cadangan glukosa Anda sudah menipis, sehingga tubuh dipaksa untuk menjalankan mesin pembakar lemak. Selain itu, Anda juga perlu menambahkan latihan beban ringan selama 20 menit sebanyak 2-3 kali seminggu, karena jaringan otot adalah tempat utama penyerapan glukosa. Semakin baik massa otot Anda, semakin besar kemampuan tubuh Anda untuk membersihkan glukosa dari darah. Khusus bagi Anda yang sudah berusia di atas 50 tahun, ada satu hal tambahan yang sangat krusial, yaitu asupan protein harus lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua membutuhkan lebih banyak protein dibandingkan anak muda untuk mencapai respon pertumbuhan otot yang sama. Target praktisnya adalah konsumsilah setidaknya 1,6 gram protein per kilogram berat badan setiap hari. Jika berat badan Anda 70 kg, artinya Anda membutuhkan sekitar 112 gram protein harian. Pastikan setiap porsi makan Anda mengandung setidaknya 35 hingga 45 gram protein. Kombinasi antara protokol ini dengan asupan protein yang cukup adalah salah satu intervensi anti penuaan paling kuat yang bisa Anda lakukan saat ini. Anda tidak perlu takut kehilangan massa otot, karena selama asupan protein Anda tercukupi, jaringan otot Anda akan tetap terlindungi
Bahkan otot Anda akan menjadi lebih cerdas dalam menggunakan bahan bakar. Sekarang, kita sampai pada kesimpulan dari semua perjalanan ini. Sangat penting bagi Anda untuk memahami bahwa fleksibilitas metabolik bukanlah sekadar angka statistik untuk atlet profesional atau binaragawan. Ini adalah fungsi dasar dari fisiologi manusia yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Ini adalah cara tubuh Anda, dirancang untuk bekerja sejak lahir. Mengembalikan fungsi ini bukanlah sebuah peningkatan sistem yang luar biasa, melainkan sebuah kepulangan ke kondisi alami. Tubuh Anda, dan kabar baiknya adalah, kondisi ini jauh lebih dekat daripada yang Anda bayangkan. Ingatlah kembali angka yang saya berikan di awal tadi. 93% orang dewasa saat ini tidak sehat secara metabolik. Kebanyakan dari mereka sama sekali tidak menyadarinya. Mereka hanya merasa gejala-gejala yang sudah mereka anggap normal. Seperti rasa lemas di sore hari, lapar yang sangat mendesak, dan berat badan yang sulit turun meskipun sudah berusaha keras. Mereka seringkali menyalahkan faktor usia, atau stres kerja, atau kurangnya kemauan, serta faktor genetik. Dan mereka semua salah. Penyebab sebenarnya adalah ketidakfleksibelan metabolik, yaitu sistem penggantian bahan bakar yang rusak yang berkembang secara bertahap akibat pola makan modern kita yang terlalu banyak, mengandung nasi dan camilan manis. Sekarang Anda sudah memiliki alat pengujinya. Cukup sediakan 1 hari untuk melakukan tes sarapan lemak dan protein. Lalu buatlah catatan jujur tentang energi dan rasa lapar Anda. Tubuh Anda akan memberitahu secara tepat apa yang sedang terjadi di dalam sel Anda. Anda juga sudah memahami sains di baliknya. Peningkatan insulin yang kronis menekan pembakaran lemak pada tingkat enzim. Mitokondria beradaptasi dengan bahan bakar yang Anda berikan secara terus-menerus. Resistensi leptin memperburuk masalah tersebut. Dan semua pendorong kerusakan ini bisa dibalikkan prosesnya. Anda sekarang memiliki protokol 14 hari yang jelas. Jendela makan yang dipadatkan. Pengaturan waktu karbohidrat yang strategis. Dan gerakan aerobik saat perut kosong bekerja sama untuk membangun kembali infrastruktur pembakaran lemak pada tingkat sel. Anda juga memiliki indikator keberhasilan, yaitu skor lapar di pagi hari, waktu kenyang di antara waktu makan, tingkat energi di sore hari, dan kualitas tidur Anda. 4 sinyal jujur ini akan memberitahu Anda selama 2 minggu ke depan, apakah mesin tubuh Anda mulai kembali berfungsi normal atau tidak. Apa yang Anda lakukan dengan semua pengetahuan ini sekarang sepenuhnya bergantung pada Anda. Anda tidak menjadi tua, melainkan tubuh Anda hanya sedang lupa bagaimana cara bekerja dengan benar. Ingatkan kembali tubuh Anda dalam 14 hari ke depan. Jangan hanya menonton video ini sebagai hiburan. Pilih 1 hari di akhir pekan ini untuk mulai melakukan tes. Tuliskan kata, saya siap di kolom komentar jika Anda benar-benar ingin mendapatkan kembali perut yang rata dan sumber energi masa muda Anda. Jika video ini mengubah sudut fantik Anda, atau jika ada bagian yang terasa sangat cocok dengan apa yang Anda alami selama ini, silakan bagikan kepada orang lain yang perlu mendengarnya. Jangan lakukan ini hanya karena algoritma media sosial, tetapi lakukanlah untuk orang yang sedang Anda pikirkan saat ini. Mungkin teman makan Anda atau keluarga Anda selama ini hidup dalam rasa lemas dan perut buncit, tanpa tahu apa nama masalahnya. Berikan diri Anda kesempatan untuk memulai meskipun tidak sempurna. Tesnya hanya butuh 1 hari. Protokolnya hanya 14 hari. Namun hasilnya akan Anda rasakan selama 24 jam penuh sisa hidup Anda. Mari kita mulai sekarang.